Kiu kiu. Cukurukuk. Kugeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat murai mania seluruh Nusantara? Murai batu sampai mati. Ya, apa kabar teman-teman sahabat Take Off 87? Saya Dimas dari SMA Bird School dan Take Off 87 yang baru sempat update karena kegiatan padat merayat. Mohon maaf ya teman-teman, jadi ngaret hampir 3 minggu baru ada video terbaru. Di video kali ini kita mau membahas murai batu birahi yang disebabkan karena pemberian atau porsi jangkrik. Ya, karena bicara birahi bisa didapat dari banyak cara. Bisa dari mandi, bisa dari pengembunan, bisa dari jemur, bisa dari jenis extra fooding. Yaitu bicara jenis extra fooding bisa dari jangkrik, bisa dari kroto. Kalau dari rawatan, menaikkan birahi bisa dari pengembunan, mandi, dan penjemuran teman-teman. Di video kali ini kita mau membahas murai batu birahi jangkrik. Yang jadi model saat ini murai batu milik Om Agus dari Kemang, Jakarta Selatan. Porsi jangkrik seperti apa Om Dimas kalau terjadi murai batunya dikasih kroto, bongkarannya kurang? Nah, artinya ketika mengkonsumsi kroto, bongkaran kurang berarti kroto sama dengan lari ke stamina. Kalau kroto larinya ke stamina, berarti buat minim porsi umbarnya teman-teman. Masuk pagi, cabut sore, seminggu 1 kali. Jangan dibuat lebih dari 1 kali seminggu. Karena alih-alih membangun stamina, teman-teman nggak sadar bahwa sebetulnya murai batu teman-teman staminanya sudah bagus. Ya, sudah bagus karena ketika diberikan porsi kroto seminggu 2 kali, burung tetap aktif bunyi dan ketrekan khas atau ngeriwik di rumahnya rajin. Kalau misalkan dibuat umbar lebih dari 1 kali seminggu, malah nanti kedodoran jam istirahat si burung menjadi kurang. Cara cek stamina murai batu teman-teman, masukkan di dalam umbaran. Jika pagi teman-teman berikan pakan di umbaran, diamkan kurang lebih selama 2 jam. Jangan dulu di speed. Perhatikan terbangnya seperti apa. Nah, ketika 2 jam setelah murai batu dimasukkan
umbaran, baru teman-teman lakukan speed. Nah, kalau terbangnya gesit, berarti bisa dipastikan murai batu teman-teman punya stamina yang bagus. Tetapi kalau terbangnya ngempleh itu apa ya? Ya loyo lah terbangnya ya. Bukan ketangkringan malah nemplok atau bahkan turun ke dasar umbaran. Artinya staminanya nol. Jadi di sangkar harian gacor bongkar materinya itu ngeprank. Tanpa stamina, jadi asal bunyi. Burung-burung yang sudah gacor harian di dalam kerodong di sangkar harian, ketika tidak bisa kita pastikan staminanya bagus, kita gantang, alhasil diprank dan kita kondangan. Bukaan awal enak, tengah sampai akhir biasanya burung hanya ngukluk, bahkan bisa turun galak, malah nggak kerja sama sekali. Cara mengecek stamina tetap di umbaran, teman-teman. Kalau misalkan nih, teman-teman nggak punya umbaran, coba teman-teman masukkan tangan ke dalam sangkar. Coba seolah-olah teman-teman mau megang burung. Dia terbang nemploknya seperti apa? Tapi kalau terbang nemploknya pelan, atau justru mau dipegang dia diem aja, terlepas dari dia jinak atau enggak ya, atau bahkan turun ke karpet, berarti staminanya nol. Itu kalau tanpa umbaran. Cara membentuk stamina bisa dari jemur dan umbar serta pemberian extra fooding yang tepat, teman-teman. Yang kedua, jika terjadi dengan jangkrik tok tanpa tambahan extra fooding lain seperti kroto, cacing, dan ulat, bongkaran murai batu teman-teman di sangkar harian itu rajin bongkar, berarti bisa dipastikan birahinya pas. Burung-burung seperti ini, teman-teman jangan pernah berikan porsi jangkrik berlebihan, apalagi di hari lomba dan di lapangan. Kita biasa kenal dengan karakter bocor, teman-teman. Kalau burungnya bocor, teman-teman jangan stut jangkrik terlalu banyak. Karena dia birahinya sudah dapat dari jangkrik, bukan dari kroto. Setelan pasnya berapa? Yang lebih tahu teman-teman sebagai pemilik dan perawat yang ketemu burungnya pagi dan sore setiap hari. Kalau pakai setelan standar 5, 7 di bawah 10, burung masih gacor rajin bongkar materi, artinya pas. Birahinya teman-teman sukses satu level membuat burung birahi. Tetapi level berikutnya PR teman-teman maksimalkan stamina dan emosi, lupakan birahi. Karena burung teman-teman dengan gacor bongkar materi harian, teman-teman sudah mendapatkan birahi yang bagus. Artinya tinggal maksimalkan dari emosi serta stamina. Emosi dan stamina biasanya satu paket yang bisa dilihat dari burung menjadi lebih sensitif ketika kaget atau mendengar suara murai batu lain. Itu teman-teman. Birahi, biasanya burung-burung birahi jangkrik ketika kita setel pagi sore biasanya justru malah OB, teman-teman. Teman-teman untuk yang sibuk kerja berangkat pagi pulang malam, misalkan setelan jangkriknya 10 itu pas, bisa teman-teman berikan 10 pagi. Jadi sore pulang kerja teman-teman hanya tinggal membersihkan karpet, tangkringan bawah, lalu ablak atau biasa kita kenal dengan embun malam ya, atau mengablak malam. Untuk burung tipikal murai batu birahi jangkrik, teman-teman bisa lakukan umbar seminggu 1 kali, mandinya bisa di setel seminggu 2 kali, tetapi di siang atau di sore, di malam juga boleh. Nah,
Ketika H-3 burung seperti ini, teman-teman bisa mandikan H-1 atau hari H pagi. Nanti setelah H-1 atau hari H pagi mandi, kira-kira setelah mandi burung menunjukkan reaksi lapar atau enggak. Nah, kalau menunjukkan reaksi lapar, porsi yang biasanya teman-teman berikan sore, berikan setelah mandi, bukan sebelum mandi. Lalu perhatikan, ketika selesai mandi dikasih jangkrik, respon serta reaksi burung seperti apa? Masih menunjukkan reaksi fighter, bongkaran masih enak, emosi yang stabil, atau bagaimana? Kalau misalkan kurang, teman-teman bisa maksimalkan. Misalkan habis mandi birahinya yang turun, berarti selesai mandi kasih kroto dulu baru jangkrik sore. Tetapi kalau emosinya yang kurang, berarti teman-teman berikan ulat Hongkong dulu baru jangkrik setelah mandi. Setelah itu berikan waktu burung nyisir. Selesai nyisir kering, baru teman-teman lakukan pengerodongan. Sampai di lapangan, teman-teman lakukan ablak full. Pilih tempat tersendiri ya, jauh dari murai batu yang neken gacor di gantangan. Teman-teman bisa pilih sendiri, full ablak, syukur-syukur digantung. Nah, ketika diablak dan digantung burung sudah on, teman-teman hanya berikan 1 ekor jangkrik, 1 ekor ulat Hongkong. Gitu teman-teman. Kalau misalkan sudah nembak, teman-teman lakukan full krodong. Lalu persiapan yang kedua, biasakan 1 sesi sebelum burung kita gantung untuk kita naikkan, kita sudah standby kan burung kita di pinggir lapangan, bukan kita masih jalan kaki nenteng sangkar ke arena dalam lomba ya. Nanti burung malah takut, yang pada akhirnya malah nanti mangap ngos-ngosan. Tancuk watuk. Ya begitu teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham atau belum? Biasanya burung-burung yang sudah gacor harian, apalagi di dalam krodong atau ketika diablak di rumah, di hari H misalkan setelan teman-teman 7 atau 5 atau 10, berikan setengah dari porsi harian. Jangan porsi harian masih dipakai untuk eksekusi di hari H. Biasanya burung murai batu yang mudah naik birahi karena jangkrik, ini tipikal murai batu fighter tinggi. Orangnya emosian, corone wong ki senggol bacok, temperamen, darah tinggi, begitu. Nggak bisa kesenggol dikit, sikat. Ya begitulah, ketika staminanya nggak dapet, birahinya over atau emosinya yang over, nanti ngaco biasanya burung-burung begini. Yang resiko terburuknya itu nebok atau ngepel ke lantai, atau nampar-nampar malah sirkus di atas. Begitu ya teman-teman. Pastikan H-1 atau hari H, birahi serta emosi itu seimbang, jangan jomplang. Siapa yang lebih tahu? Ya teman-teman lah yang pegang burungnya, masa saya kan hanya memberikan teori berdasarkan semua siswa yang kami rawat dan kami kondisikan. Karena kadang-kadang saya juga bingung teman-teman. Kalau teman-teman tanya, saya kan hanya bisa menebak dan menganalisa tanpa merawat burungnya. Jadi yang saya berikan tips biasanya berdasarkan apa yang pernah saya alami. Nah, itu bisa teman-teman cocok ketika diterapkan, ada yang enggak. Karena masing-masing murai batu memiliki kemauan dan karakteristik yang berbeda, yang tidak atau belum tentu cocok diberikan settingan satu dengan yang lain. Artinya tidak ada yang sama. Mungkin kalau mirip, iya. Gitu teman-teman. Ketika teman-teman
murai batunya nampar, perhatikan namparnya teman-teman, atau ngerujinya itu diperhatikan. Ngeruji namparnya itu ke arah lawan, ke arah lengkungan sangkar bagian atas, atau lebih sering melihat lubang di bawah mahkota, atau namparnya sambil nembak, atau namparnya nemplok di ruji, atau seperti apa teman-teman. Kan banyak bicara ngeruji, bicara ngeban, bicara nakal, bicara nampar, itu banyak versi teman-teman. Ada yang nampar nemplok ke pintu, ada yang nampar ke lengkungan bagian atas, ada yang nampar ke arah lawan, ada yang nampar tapi nggak ke arah lawan. Begitu teman-teman, beda reaksi, beda rawatan, dan beda settingan teman-teman. Konteksnya jangan hanya bicara murai batu ngeruji atau murai batu nakal, tapi carilah penyebab nakalnya dulu teman-teman. Nakalnya itu ngeruji yang seperti apa? Bisa karena nggak cocok sama sangkar, bisa nggak cocok dengan model, jenis, ukuran tangkringan juga bisa. Banyak faktor teman-teman, tidak selalu melulu dari settingan extra fooding harian dan rawatannya yang salah, tapi banyak hal. Bisa juga karena memang jam terbang si burung untuk kita lombakan masih kurang, masih demam panggung juga bisa, masih bisa juga mental belum mapan, bisa juga karena burung masih takut keramaian, itu juga bisa teman-teman. Nah, tergantung. Tetapi di video serta di konten kali ini, murai batu yang sedang teman-teman saksikan ini saya setting rawatan extra foodingnya dulu ya. Yang pertama, jangkrik hanya 15 pagi, jadi sore nggak ada jangkrik, burung hanya makan fur. Jangkrik yang saya pakai jangkrik alam. Yang kedua, pemilihan merek fur saya pakai fancy coklat, bukan yang 9 star ya teman-teman. Yang ketiga, setelan kroto saya berikan hanya seminggu 1 kali. Yang saya berikan itu bisa siang, bisa sore. Untuk rawatannya, burung ini saya jemur sauna, kerodong kering, burung kering. Dengan resleting saya buka, durasi 1 jam. Biasanya saya jemur itu mulai dari jam 10 ke atas. Yang ketiga, embun pagi rutin teman-teman. Yang keempat, umbar saya lakukan speed gebah kepar 100 pagi 100 sore ya. Umbar saya hanya lakukan seminggu 1 kali. Harian murai batu ini di full kerodong teman-teman. Sedangkan untuk porsi mandi saya sesuaikan. Ketika dia menunjukkan reaksi ingin mandi, saya mandikan. Jadi nggak ada patokan seminggu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Saya sesuaikan ketika burung ini saya ablak sore. Jika dia menunjukkan reaksi pengen mandi, saya mandikan. Karena burung ini mandinya takut dikeramba, saya setel mandi di cepuk atau mandi bersamaan ketika di umbaran. Gitu teman-teman. Kalau misalkan cacing, pakai nggak om? Saya nggak pakai cacing. Nah, murai batu ini digantang di nomor gantangan tengah itu galak teman-teman. Jadi kami memutuskan burung ini akan jalan enak dan top perform ketika kita gantang di pinggir teman-teman. Kan ada toh burung yang enak di tengah, ada yang juga enak di pinggir. Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kalau ndak paham yo diulangin lagi videonya, diputer dari awal, atau juga bisa teman-teman download. Untuk
akun media sosial Take Off 87, teman-teman bisa lihat hasil kami mengkondisikan serta merawat beberapa siswa dari luar kota dan Jabodetabek. Bisa follow atau ikuti atau jadikan pertemanan, buka TikTok, ketik Sekolah Murai. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Mudah-mudahan sampai di sini ketika teman-teman mencoba untuk diterapkan di burungnya cocok dan bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Saya Dimas dari Take Off 87 undur diri. Assalamualaikum. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan.